Sekitar 40.000 tahun lalu, Salar de Uyuni ini adalah Danau Mincin. Danau Mincin kemudian mengering dan menjadi dataran garam. Namun tidak seluruh bagiannya mengering dan membentuk garam. Di baliknya masih ada air asin yang bisa kami manfaatkan untuk berwudu. Karena di dataran seluas 12.000 km persegi ini tidak ada air bersih sama sekali, jadi kita harus mengambil wudhu dengan air yang tersedia, yaitu air garam yang ada di sini. Dalam Islam, air yang boleh digunakan untuk berwudu air mutlak, yaitu air bersih yang belum bercampur dengan zat lain. Air di sini walaupun rasanya asin seperti air laut, tapi bisa dikategorikan air mutlak. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, air laut tersebut tahur, suci lagi mensucikan, bahkan bangkainya pun halal. Masya Allah, sebuah pengalaman luar biasa yang saya dapatkan. Bisa sholat di tengah hamparan garam. Ya, inilah salah satu fungsi tadabur alam, meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Pencipta. Di sini mataharinya sangat terik dan para pengunjung tuh harus menggunakan kacamata hitam dan juga topi. Walaupun mataharinya sangat terik, tapi cuaca di sini sangat dingin. Kalau pagi-pagi itu bisa 4 derajat Celcius. Dan karena ini semua adalah dataran garam yang berwarna putih, jadi kalau tidak pakai kacamata hitam nanti akan membuat mata sakit. Oh iya, turut serta bersama rombongan kami ada Pablo, seorang dokter yang menjadi mualaf sejak 2 tahun lalu. How did you feel after you become a Muslim? Bueno, yo me sentí realmente realizado, me siento perfecto y creo que esta ha sido la religión que siempre me ha esperado. As I know that you are a doctor and you live in the minority country like Bolivia, what do the people react when they know that you are Muslim? Bueno, particularmente una respuesta ha sido la de mi familia diciendo ¿por qué te has cambiado? La de algunos amigos. La dificultad más grande que he tenido solo ha sido el cambio de hábitos alimenticios y no consumir alcohol. Por lo demás no ha habido ningún problema y mi familia como mis amigos han aceptado que yo sea musulmán. Karena masih terbilang baru, Pablo tidak pernah berhenti untuk belajar mengenal Islam. Ia juga mengakui tadabur alam kali ini mengantarkannya ke fase tasyakur, bersyukur atas segala nikmat dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain meningkatkan rasa syukur, kegiatan tafakur ini juga menguatkan solidaritas dan tali silaturahmi di antara kami. Setelah puas mengagumi keindahan Salar de Uyuni, kami mendapatkan kesempatan berkunjung ke rumah salah satu warga lokal. Uyuni terbagi menjadi beberapa daerah. Di dalamnya terdapat pemukiman warga. Di daerah pegunungan ini, warga memiliki kehidupan yang masih sangat tradisional. Kami disambut pemiliknya yang bernama Agustino. Ini merupakan salah satu kesempatan yang jarang terjadi, karena biasanya warga lokal yang tinggal jauh dari kota memiliki sifat yang sangat tertutup. Apalagi kami bukan berasal dari kota Uyuni. Setelah meminta izin, kami dibebaskan untuk melihat sekeliling rumah. Kehidupan warga lokal selalu penuh keunikan ya. Salah satunya cara mereka menyediakan makanan untuk keluarga. Ini adalah daging-daging lama yang sudah diawetkan selama 3 hari menggunakan garam, dan ini adalah cara tradisional bagi warga yang ada di Uyuni ini untuk mengawetkan makanan. Di sini kami juga bisa melihat rumah tradisional masyarakat Uyuni. Kebanyakan dari mereka memanfaatkan batu sebagai bahan utama rumahnya. Nah, ini adalah rumah tradisional warga yang tinggal di Uyuni. Mereka menggunakan bebatuan ini agar lebih hangat ketika mereka tinggal di dalam. Dan menempelnya ini tidak menggunakan semen, hanya menggunakan pasir dengan air.
Atapnya juga menggunakan tumbuhan yang hanya tumbuh di tempat ketinggian. Karena hidup jauh dari pusat kota, jadi warga yang tinggal di Uyuni ini sangat mandiri hidupnya. Mereka membuat semuanya sendiri, sampai ke perkakas bertani pun mereka membuatnya sendiri. Jadi alat ini bernama leukana, berfungsi untuk bercocok tanam. Biasanya mereka menggunakannya untuk menanam kentang. Kereta-kereta yang ada di sini sudah berumur 119 tahun karena mereka datang pada tahun 1900 dibawa dari Inggris dan juga Spanyol. Nah, dulunya kereta-kereta ini berfungsi sebagai transportasi pengangkut hasil tambang. Uyuni memiliki kandungan litium dan silver yang tinggi. Dulu awal abad ke-20, wilayah ini didesain untuk menjadi tujuan utama kereta Bolivia khusus untuk pertambangan. Tapi karena perselisihan dengan negara tetangga, rencana itu harus kandas. Kini hanya menyisakan lebih dari 100 kereta yang tidak bisa digunakan lagi. Tak terasa perjalanan kami harus berakhir. Matahari sudah mulai tenggelam dan digantikan oleh rembulan. Uniknya hanya di Salar de Uyuni inilah kami bisa melihat pergantian dua cahaya dunia itu dengan nyata. Subhanallah. Tadabur alam untuk melihat kekuasaan Allah seperti ini mengingatkan saya untuk terus mengucap syukur alhamdulillah, dan tentunya mengingatkan saya untuk tidak pernah putus beribadah kepadanya. Dan memang jika Allah berkata jadi, maka jadilah. Dataran garam yang paling luas di dunia seperti ini yang menyelimuti permukaan air. Pemandangannya begitu istimewa, Masya Allah. Amerika Latin memiliki banyak keunikan, salah satunya makanan. Ya, kali ini saya bersama Naura dan Haura berkunjung ke salah satu pasar di kota La Paz. Karena keberagaman jenis tanah dan iklim, Bolivia memiliki berbagai jenis jagung. Eits, jangan bayangkan jagung di sini sama seperti di tanah air ya. Nah, itu tuh, dari warnanya saja sudah terlihat ya perbedaannya. Nah, kalau yang ini biasa dimakan untuk snack, sedangkan yang jagungnya ini biasa dimakan untuk menggantikan nasi. Tapi kita tidak mau mencari itu, kita mau cari yang warna ungu. This is what we're looking for, right? Cukup aneh bagi saya melihat jagung berwarna ungu ini seperti mainan. Karena biasanya di Indonesia hanya ada jagung yang berwarna kuning, tapi ini berwarna ungu dan masyarakat sini biasa mengolahnya menjadi minuman. Mais morado atau jagung ungu, jenis khas yang berasal dari Amerika Selatan bagian pegunungan Andes. Awalnya jagung ini tumbuh di Peru, lalu dibudidayakan dan menyebar hampir di seluruh Amerika Selatan. Bijinya yang berwarna ungu biasa dimanfaatkan penduduk lokal sebagai bahan pewarna makanan serta minuman alami. Warna ungu ini dihasilkan dari kandungan antosianin tinggi yang merupakan pigmen alami dan terdapat pada berbagai jenis tumbuhan. Seharusnya yang melakukan ini adalah penjualnya, tapi menurut kepercayaan mereka, jika mereka direkam videonya, wajahnya dan tubuhnya itu, mereka seakan-akan direkam dan diambil jiwanya ke dalam video itu. Jadi saya harus melakukan ini sendiri. Setelah
membeli jagung yang dibutuhkan, kami segera menuju ke dapur untuk mengolahnya. Kami akan membuat minuman api. Unik ya namanya. Bahan-bahan yang dibutuhkan tidak banyak. Hanya gula, kayu manis, cengkeh, 1 buah jeruk, dan jagung ungu. Sambil menunggu air mendidih, kita haluskan dulu jagungnya. Walaupun jagungnya ini permukaannya berwarna ungu, tapi setelah digiling dia berubah warna menjadi putih. Dan sudah tercium aroma-aroma seperti jagung dibakar. Biasanya jagung yang sudah halus ada nih di toko. Tapi kalau menggiling sendiri, rasanya lebih nikmat. Tentu saja karena tidak menggunakan bahan pengawet atau campuran kimia lainnya. Oke, listo. Sudah jadi, sudah halus jagungnya. Kalau mau bikin minuman api ini memang jagungnya itu harus dihaluskan sampai benar-benar halus. Jadi nanti dia akan melebur dengan sendirinya dengan air panas. Oke. Setelah air mendidih, masukkan kayu manis dan cengkeh. Jagung yang halus bisa dituang semua ke dalam air. Untuk membuat minuman api, biasanya masyarakat lokal menggunakan kulit nanas atau jeruk. Ini berfungsi sebagai penguat aroma dan penambah rasa asam segar dalam minuman. Nah, airnya udah mulai berubah warna nih. Ini harus terus diaduk selama sekitar 15 menit. Nah, apinya sebentar lagi udah mau jadi. Sekarang aromanya sudah mulai berasa. Masyarakat yang tinggal di La Paz sangat menyukai minuman api. Sebab kota La Paz berada di ketinggian 3.600 di atas permukaan laut. Musim panasnya saja tidak mencapai 25 derajat Celcius. Enak sekali minuman api ini, apalagi diminum ketika hangat di tengah cuaca La Paz yang sangat dingin seperti ini, sangat efektif untuk membantu badan menjadi lebih hangat. Tekstur api ini agak sedikit kental dan saya tidak merasakan jagung sama sekali di sini, malah rasanya tuh agak lebih ke sirup. Tak heran mengapa Muslim di sini sangat menyukai api. Rasa manisnya menjadi iftar berbuka puasa yang sangat pas. Selain itu, kandungan antosianinnya juga sangat baik untuk kesehatan. Melindungi lambung dari kerusakan, menghambat sel tumor, meningkatkan penglihatan mata, dan masih banyak lagi. Me pidió perdón, me dijo que nunca más iba a volver a beber porque se estaba convirtiendo al Islam. Eso fue lo único que